Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhid Abdal dengan nomor NIM L1A1200098 dari Prodi Kehutanan kelas R002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon Meliaceae. Karakteristik famili Meliaceae merupakan pohon perdu atau semak. Kayu kadang harum, daun majemuk menyirip atau berganda. Tidak ada stipul, bunga hermafrodit harum. Daun atau biasanya uniseksual. Buah berdaging, biji memiliki pembungkus di lapisan luar. Karakteristik tinggi pohon mahoni bisa mencapai 30 meter, bahkan bisa lebih. Pada umur 10-12 tahun, pohon ini siap ditebang dan dijadikan komoditas untuk kayu furnitur di pasaran. Jenis kayu mahoni yang paling banyak digunakan adalah yang berdaun besar. Baik, yang kedua, pohon Apocynaceae. Karakteristik pohon Apocynaceae adalah tumbuhan berupa pohon atau semak, tegak atau memanjat. Jarang sekali berupa herba dan mempunyai kelenjar getah. Daun tersusun berhadapan atau berkarang. Bunga biseksual, bersimetri banyak, merupakan bunga bersimetri tunggal atau Simesporimbosa. Karakteristik kulai termasuk ke dalam habitus pohon dengan tinggi 6-10 meter dengan diameter batang mencapai 60-100 cm. Kulai berakar tunggang dengan adanya lentisel berpori pada bagian permukaan akarnya. Kulit batang berwarna coklat terang dan terdapat getah berwarna putih susu pada bagian dalam kulit kayu. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan pohon Euphorbiaceae. Karakteristik pohon Euphorbiaceae jarak-jarakan sering disebut suku getah-getahan. Berdasarkan taksonomi di bawah ini, famili ini mempunyai ciri-ciri antara lain habitus perdu, pohon dan herba, batangnya mengandung getah berwarna putih, tulang daun majemuk, tunggal, dan umumnya mempunyai buah kotak. Pohon karet adalah jenis tanaman yang berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon ini dapat mencapai 25 meter dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun. Pada batang bagian dalam terdapat getah yang disebut lateks. Getah atau lateks ini yang menjadi alasan utama budidaya tanaman ini. Selanjutnya, pohon Moraceae. Karakteristik dapat dilihat dari daun yang relatif tebal, agak berdaging, sukulen, serta dari buahnya yang bukan merupakan buah sejati karena terbentuk dari besar bunga yang besar lalu menutup sehingga membentuk bulatan seperti buah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan famili Rubiaceae, yaitu pohon berhubung. Karakteristik Rubiaceae umumnya berupa tumbuhan berkayu, dapat berupa semak, perdu, atau pohon-pohon jarang berupa herba dengan daun tunggal atau majemuk yang duduknya berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Daun penumpu terletak antara tangkai daun, berdekatan berpasangan, kadang-kadang terbagi dalam tajuk. Selanjutnya adalah famili Sapindaceae. Karakteristik famili Sapindaceae pohon berdaun majemuk, bunga kecil, buah bervariasi, buah kotak, batu, dan berarilus. Adapun contoh jenis dari famili ini antara lain Nephelium sp, Sibo, Matoa, Pometia pinnata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon Matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon Matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya pohon ini berbuah pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Selanjutnya, pohon Anacardiaceae. Karakteristik famili Anacardiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu. Pohon habitus perdu atau pohon buah tunggal berupa buah majemuk bisa biseksual atau uniseksual. Tanaman berkayu dengan saluran damar dan tersebar tunggal atau menyirip ganjil. Pohon dengan tinggi mencapai 50 meter, batang berdiameter 90-120 cm, bulat, torak, kadang-kadang berlekuk dekat pangkal, kulit berwarna coklat, tinggi anir 4 meter. Selanjutnya adalah famili Dipterocarpaceae. Karakteristik Dipterocarpaceae antara lain pohon berukuran besar atau kecil, berdamar, dan selalu menghijau. Pada umumnya batang berbanir dan kulit luar biasanya bersisi atau beralur dan seringkali mengelupas. Karakteristik pohon dari meranti memiliki batang bulat, silindris, dan dengan tinggi total mencapai 40-50 meter. Kulit
kayu rata dan beralur dalam atau dangkal dengan warna keabu-abuan sampai coklat, batang lurus berdiameter besar, bebas cabang dan minim cacat mata kayu. Selanjutnya pohon Timelacea. Karakteristik suku garu-garuan atau Timelacea adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Pohon garu yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter 40-60 cm ini memiliki daun yang lincip atau runcing pada bagian ujungnya. Bunga garu berwarna hijau atau kuning. Batang garu tidak berbanir, lurus dan bersifat kayu keras. Kelas selanjutnya adalah famili Casuarinaceae. Karakteristik Casuarinaceae umumnya tumbuhan berkayu, pohon-pohon yang habitusnya menyerupai Coniferinae. Contohnya adalah pohon cemara ini. Selanjutnya pohon famili Fabaceae. Karakteristik famili Fabaceae adalah sebagai berikut. Famili mencakup herba, semak, pohon dan tanaman merambat di seluruh dunia, terutama hutan hujan tropis. Biji berkeping dua, dicotyledon, pada umumnya berdaun menjemuk, berpasangan atau berseling. Terdapat daun penumpuh. Pohon sengon mampu tumbuh mencapai Pohon akasia mampu tumbuh mencapai 30 meter hingga 45 meter dengan gemang batang berada sekitar 75 cm. Papagan tanaman ini cukup halus dengan bagian luar berwarna abu-abu gelap dan mempunyai gigir yang terletak melintang. Papagan tersebut juga mempunyai litense dengan ketebalan tipis. Baik, selanjutnya adalah famili Fagaceae. Karakteristik Fagaceae merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal dengan stipula yang mudah gugur. Bunganya berkelamin tunggal dengan benang sari dalam bunga majemuk menyerupai bunga dan kepala putih bergerombol. Karakteristik pohon saninten tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut, daun berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Warna daun pohon saninten umumnya hijau gelap. Pohon saninten muda memiliki kulit kayu halus berwarna coklat kehijauan dan belum mengalami keretakan. Kulit pohon saninten dewasa akan menebal dan berwarna coklat gelap disertai retakan-retakan. Pohon saninten tidak menghasilkan buah melainkan pinecone atau runjung. Cabang-cabang saninten tumbuh rapat sehingga terlihat seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. Selanjutnya adalah famili Sapotaceae. Karakteristik famili Sapotaceae: pohon bergetah putih, daun tunggal, bersering, tepi daun rata, buah biseksual, berumah dua, beraturan, buah buni atau beri. Contohnya adalah pohon tanjung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan famili Verbenaceae. Karakteristik Verbenaceae merupakan tumbuhan terna, semak atau perdu, kadang-kadang juga pohon atau liana dengan ranting-ranting jelas berbentuk segi empat. Jelas kelihatan terutama pada ujung-ujung yang masih muda, daun tunggal tanpa daun penumpuh, duduknya berhadapan, jarang tersebar atau berkarang. Karakteristik pohon sungkai bisa mencapai 30-35 meter pada tanah yang bersolum tebal dan subur. Taju membulat, batang silindris, tinggi batang bebas cabang antara 10-20 meter. Pada bagian batang sering beralur. Ini adalah famili Clusiacea. Karakteristik tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan biji terbelah atau dicotyledonea dengan anak kelas Dialipetalae, Gutiverae atau Clusiaceae sebagai besar berupa semak, perdu atau pohon dengan batang berkayu. Daun tunggal berhadapan dengan atau tanpa daun penumpuh. Daun tunggal berhadapan. Coriaceus tidak ada stipula, contohnya pohon kandis.